Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gua Andra dari Platinum Auto Workshop. Nah, hari ini kita akan bikin video proses modifikasi dari Toyota GT86. Nah, untuk sebutan di Indonesia, orang lebih banyak menyebut ini namanya Toyota FT86. Nah, apa saja yang sudah dirubah di Toyota GT86 lansiran tahun 2019 ini? Makanya ikuti terus video ini sampai selesai. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian. Nah, jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya untuk mengetahui notifikasi-notifikasi video terbaru dari kami. Stay tune. Proses awal modifikasi yang kita lakukan pada Toyota GT86 ini yaitu melakukan pemilihan velg pada Toyota GT86 ini, yaitu kita memilih velg Kranze LXZ dengan ring 19, lebar 11,5 inci pada bagian depan dan 14 inci pada bagian belakang. Kalian bayangkan begitu lebarnya dan begitu celongnya. Nah, setelah itu kita memasangkan ban Advanuva dengan ukuran 275/30 pada bagian depan dan 305/30 pada bagian belakangnya, guys. Selain dari memperhatikan dari sisi bodi, kaki-kaki, interior, dan lain-lain, kita juga wajib memperhatikan dari sisi bagian mesin atau engine pada Toyota GT86 ini. Nah, kita percayakan untuk penggantian olinya, kita percayakan kepada Top One Evolution. Evolution adalah pelumas berperforma tinggi dengan komposisi 100% oli sintetik. Membuat Top One Evolution Series memiliki usia pakai yang jauh lebih lama serta menjaga kualitas oli sehingga memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap kondisi ekstrim. Ester Fortified aditif yang dirancang untuk menjaga mobil Anda melaju dengan halus dan memberikan respon sempurna sejak awal mesin dihidupkan. Nah, Extreme Low Shear-nya teknologi yang mampu menciptakan lapisan perlindungan tangguh dalam menghadapi kondisi ekstrim sekalipun. Nah, jadi nggak ada lagi yang diragukan untuk mempercayakan oli mesin Anda kepada Top One Evolution. Nah, untuk mendapatkannya juga cukup sangat gampang sekali. Di setiap kota Anda sudah tersedia di toko-toko oli dan bengkel-bengkel terdekat. Nah, percayakan kepada Top One Evolution. Kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu memasangkan air suspensi pada Toyota GT86 ini. Nah, kemudian kita juga meradius fender pada bagian Toyota GT86 ini dengan 5 cm pada bagian depan dan 6 cm pada bagian belakang. Mesti ada unsur tega-teganya untuk memotongnya supaya over fendernya itu nanti kita akan pasangkan body kitnya supaya bisa lewat dan lebih dapat kandasnya, guys. Setelah proses pemasangan air suspensi dan pemilihan velgnya itu selesai dan radius fendernya juga udah selesai, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pemasangan body kit Rocket Bunny pada Toyota GT86 ini. Nah, ownernya menjatuhkan pilihannya kepada tipe body kit Rocket Bunny Pandem V3. Nah, kebetulan over fendernya itu tidak terlalu lebar karena velg ini lebarnya 14 inci itu tadi. Terpaksa kita harus mengcustom ulang atau untuk melebarkan over fendernya pada bagian depan dan bagian belakangnya. Nah, untuk bagian detailnya itu kalau untuk jatah dari pembagian dari Rocket Bunny Pandem ini mendapatkan wing yang spoiler yang terlalu tinggi, tapi kita tidak terlalu suka dengan model wing yang tinggi itu. Terpaksa kita mengcustomkan detailnya di bagian bagasinya. Sudah actionnya tidak terlalu berlebihan menurut saya, guys.
Setelah pemasangan body kitnya itu selesai, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses pendempulan. Kita lakukan pendempulan di bagian body kit dan bagian body yang dibutuhkan, walaupun mobilnya cukup terbilang muda ya, dengan kelahiran tahun 2019, tapi pasti ada baret, lesung pipit, dan segala macamnya. Kita lakukan pendempulan di seluruh bagian body kit dan bodinya untuk melanjutkan proses selanjutnya. Setelah proses pendempulan dan menaikkan cat dasarnya itu selesai, nah untuk cat dasarnya kita menaikkan warna putih, karena yang cat yang akan kita naikkan tetap berwarna merah, supaya makanya kita menaikkan warna putih supaya lebih kinclong lagi dan supaya lebih merona lagi merahnya. Nah, sebelum itu kita pastikan dulu di seluruh bagian bodinya ini tidak ada yang ketinggalan. Kita lakukan final check untuk pilih-pilih, mengamplas ulang dengan menggunakan amplas 1500 atau paling kasar itu amplas nomor 1000. Nah, setelah kita pastikan benar-benar rapi banget, baru kita lanjutkan proses menaikkan warna asli dari Toyota GT86 ini. Setelah kita pastikan benar-benar rata di seluruh bagian bodi, kita naikkan warna merahnya itu selesai, kita lanjutkan proses yang terakhir untuk proses pengecatan, yaitu menaikkan clear coat atau pernis dari Toyota GT86 ini. Nah, kita naikkan clear coat kemarin itu sebanyak 5 layer guys. Nah, untuk jedanya sekali lagi gue ingatkan buat teman-teman, minimal itu jedanya dari layer per layernya itu 30 menit.
Setelah proses menaikkan clear coat-nya itu selesai, kita diamkan mobil ini selama minimal 2 minggu atau sampai 1 bulan supaya keringnya lebih maksimal lagi. Kemudian kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses finishing, mulai dari pengamplasan bodinya, pemolesan, dan pemasangan barang part-part yang sudah kita copot itu. Kita lakukan pemolesan dan detailing pada Toyota GT86 ini, guys. Ada yang ketinggalan di bagian sektor kaki-kaki, yaitu kita juga memasangkan BBK atau Big Brake Kit pada Toyota GT86 ini, keluaran dari Brembo yang PNP. Memang untuk peruntukan untuk Toyota GT86 ini cukup lumayan besar juga ya, dengan ukuran 6 pot pada bagian depan dengan rotor 380 mm dan 6 pot pada bagian belakang dengan rotor 356. Nah, baut rodanya juga kita menggunakan race baut original keluaran dari race ya, supaya lebih kokoh lagi dan lebih safety lagi, guys. Kita juga menambahkan beberapa part karbon pada Toyota GT86 ini. Mulai dari kita mengganti kap mesin karbon, splitternya, dan diffusernya, itu juga sudah menggunakan karbon di keseluruhannya, guys. Di bagian bagasi kita tidak terlalu banyak melakukan perubahan, kita cuma membikinkan kosmetik untuk box air suspensinya supaya tidak terlihat berantakan dan sedikit lebih rapi lagi, guys.